Saya punya informasi nih dari keempat jenis kacang-kacang tersebut. Ini dia. Cemilan yang satu ini mungkin masih asing ya buat sebagian orang. Pistachio biasa ditanam di daerah kering seperti Iran dan Azerbaijan Barat. Bijinya yang hijau cerah biasanya digunakan sebagai penghias makanan. Selain dimakan sebagai cemilan, kacang ini juga sering digunakan sebagai isi pie, biskuit, es krim, ataupun kue-kue. Pistachio mengandung karbohidrat, lemak, protein, serat, kalsium, zat besi, seng, magnesium, dan berbagai jenis vitamin lainnya. Lemak sehat di dalam kacang pistachio mampu melawan kolesterol jahat penyebab penyakit jantung. Kandungan fosfornya mampu memecah protein menjadi asam amino yang baik untuk menurunkan gula darah. Vitamin E di dalam kacang ini bermanfaat untuk melawan radikal bebas, mencegah penyakit kulit, memperlambat penuaan dini, serta melembabkan kulit. Kacang ini juga bisa dijadikan masker rambut yang fungsinya memberikan nutrisi dan memperkuat folikel rambut. Harganya ya lumayan mahal sih ya, setara dengan manfaat yang baik untuk tubuh. Almond. Kebanyakan orang mungkin cuma tahu satu jenis kacang almond, padahal ada dua jenis kacang almond, yaitu yang manis dan pahit. Kacang almond manis sering kita temukan di dalam coklat batangan, digunakan sebagai topping, campuran salad, ataupun dimakan sebagai cemilan. Sedangkan kacang almond yang pahit biasa digunakan untuk bumbu makanan atau dalam minyak. Kandungan vitamin dan mineral seperti vitamin E, zinc, kalsium, magnesium, dan asam lemak omega 3 dalam kacang ini dapat memperkuat tulang, mengatur gula dalam darah, mengurangi resiko penyakit jantung dan serangan jantung. Mengkonsumsi kacang almond utuh juga dapat meningkatkan energi tubuh, metabolisme, dan tentu saja mengenyangkan perut. Granola. Selain untuk cemilan, di waktu luang granola juga cocok untuk sarapan. Buat kamu yang nggak tahu, granola adalah snack kering dari biji oat yang telah dipipihkan, dikukus, dan juga dipanggang. Biasanya pada proses pemanggangan, biji oat pipi ini juga dicampurkan dengan beberapa jenis biji-bijian. Misalnya biji bunga matahari, kacang-kacangan cincang, dan jenis beras-berasan. Cemilan yang satu ini bisa dimakan langsung, bisa juga ditambah yogurt atau susu. Granola baik dikonsumsi pada pagi hari karena memiliki manfaat untuk melancarkan pencernaan. Granola terbukti membantu mempercepat proses penurunan berat badan. Kadar serat yang tinggi di dalamnya memberikan efek kenyang lebih cepat dan tahan lama, juga bekerja sebagai anti kolesterol. Kacang mede. Sama kayak kacang almond, kacang mede juga bisa kita temui di dalam coklat batangan. Kacang ini juga biasanya jadi salah satu cemilan yang selalu ada pas lebaran ya. Kandungan kalori dalam kacang ini sangat tinggi sehingga dapat menjadi nutrisi yang sangat baik bagi kita yang kekurangan energi. Kandungan lemak dalam kacang mede juga sangat tinggi. Namun lemak yang terdapat pada kacang mede merupakan jenis lemak yang baik untuk tubuh sehingga baik untuk mengontrol berat badan. Nah, sekarang teman-teman Wonder Food pasti sudah bisa membedakan mana kacang pistachio, mana kacang almond, mana kacang mede, dan mana yang namanya kacang granola. Tapi kalau kalian bertanya dari keempat tadi, kira-kira mana sih jenis kacang yang baik dikonsumsi dan yang paling sehat? Tentu saya nggak bisa menjawab, tapi kita tanya ahli yuk. Nah, semua jenis kacang-kacangan itu tadi itu adalah kaya akan lemak
Tapi lemak tertingginya itu adalah jenis lemaknya tidak jenuh atau lemak esensial gitu ya. Dan total kalori yang dihasilkan juga lebih kurang sama, yaitu sekitar 500-an kilokalori per 100 gramnya kacang tersebut. Tapi di antara keempat kacang itu memang kacang granola itu seratnya lebih tinggi. Karena apa? Karena dia campuran dari oat dan kacang-kacangan. Jadi dia tidak semata-mata kacang-kacangan saja, tapi dia ada campuran dengan oat, bahkan ada campuran dengan buah kering gitu ya. Tapi kalau 3 jenis yang lain itu murni hanya kacang-kacangan saja, sehingga dia hanya kaya protein, kemudian kaya lemak, juga ada seratnya, tapi seratnya jauh lebih tinggi pada yang campuran dengan oat tadi. Ternyata seperti itu loh teman-teman. Nah sekarang kesayangan aku Om Mobi punya tips nih bagaimana kalian harus mengolah kacang almond di rumah. Bikin apa sih Om? Coba kita lihat. Seperti yang Mbak Ogi bilang, Anda juga bisa membuat susu almond di rumah. Ini jauh lebih mudah daripada membuat susu sapi. Karena kalau sapi agak repot, harus memelihara sapinya karena pasti berat menambah anggota keluarga baru lagi di rumah. Susu almond cocok untuk Anda yang ingin menurunkan berat badan karena bukan produk hewani, tidak memiliki kolesterol yang jahat, dan cocok juga untuk Anda yang alergi susu hewani. Sebab susu almond tidak mengandung laktosa. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1 cup almond mentah dan 3 buah kurma tanpa biji. Kemudian 200 ml susu plain. Begini cara membuatnya. Pertama, rendam kacang almond mentah selama kurang lebih 12 jam. Lalu kupas kulitnya menggunakan air hangat. Jadi kacang almond juga bisa berendam air hangat, bukan hanya manusia. Kedua, masukkan almond yang sudah direndam tadi ke dalam blender bersama dengan susu dan kurma untuk memberi rasa manis. Kurma merupakan sumber manis-manisan yang bagus untuk tubuh Anda. Blender sampai halus. Ketiga, saring ampas almond menggunakan penyaring. Dan ampas almond masih bisa digunakan juga untuk dijadikan snack. Keempat, masukkan hasil saringan almond ke dalam botol. Jauhkan dari sinar matahari langsung. Bila disimpan di kulkas bisa bertahan 3-4 hari. Oh iya, untuk yang penderita asam urat dan takut mengkonsumsi kacang-kacangan, Anda tidak perlu takut dengan kacang almond. Asal jangan dicampur dengan susu kedelai. Maksudnya. Almond malah bagus untuk penderita asam urat. Good. Ternyata kesayangan aku Om Mobi berbagi tips nih bagaimana membuat susu almond. Aku suka banget susu almond karena memang bisa bikin badan kita sehat. Dan yang pasti susu almond itu lemaknya rendah banget loh teman-teman. Sesaat lagi saya akan kembali dengan informasi penting lainnya tetap di Wonder Food.